Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Senang sekali masih bisa menemani Ibu, Bapak, dan saudara-saudara dalam RHI Renungan hari ini. Apa yang sedang Ibu, Bapak, Saudara rasakan? Di masa Paskah ini, apa yang sedang dirasakan? Mungkin ada yang sedang kurang enak badan dan memohon Tuhan mengangkat sakit penyakit. Bagus. Mungkin ada yang sedang punya pergumulan berat dan minta Tuhan beri penerangan supaya bisa selesaikan pergumulan dan kesulitan itu. Mungkin ada yang lain lagi. Saudara, saya merasakan yang berbeda. Yang saya rasakan adalah saya mengerti Yesus itu harus sengsara dan bangkit. Tapi saya tidak merasakan kebangkitannya. Saya seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus dan bertemu dengan Yesus dan berjalan bersama-sama dengan Yesus, tapi tidak menyadari kehadiran Yesus. Mungkin Ibu Bapak ada yang seperti saya, merasakan apa ya? Paskah tahun ini apa ya? Pandemi belum berakhir. Resesi ekonomi masih mengancam. Sementara persoalan sosial banyak. Cari pekerjaan sulit, masih ditambah dengan ancaman ada teroris, bom, dan macam-macam. Kok sepertinya tidak bisa merasakan kasih Tuhan? Mungkin Bapak Ibu juga merasakan itu. Jika tidak, syukurlah. Tapi saya merasakan itu. Saya tahu Yesus bangkit, tapi saya tidak tahu Yesus ada bersamaku, berjalan dan merasakan kehadirannya. Saudara, saya akan sharing tentang hal ini. Saya ajak kita membuka bagian dari firman Tuhan. Saudara, dari Injil Lukas. Saya akan pilih untuk cermati tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, yaitu mulai dari ayat 17 sampai dengan 25. 17 sampai 25. Lukas 24. Lukas 24, 17 sampai 25. Mari kita siapkan untuk mencermati firman Tuhan berikut ini. Yang demikian sabdanya. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang sedang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan ini dan memeliharanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa dua orang ke Emmaus, Kleopas dan temannya, tidak menyadari kehadiran Yesus? Jalan bareng, ngobrol bareng, bahkan sepanjang jalan, tapi tidak menyadari bahwa yang mereka ajak ngobrol, yang dirasani itu Yesus. Kenapa? Saya berefleksi, saudara. Iya, kenapa ya? Dikatakan di situ, begitu ditanya, apa yang terjadi? Orang-orang ini muram. Muram, hatinya sedih. Hatinya menjadi cemas, semplah, duka, kecewa, campur jadi satu. Saya menemukan jawabnya, saudara. Jadi, hati yang sedih karena beban hidup yang berat, hati yang sedih karena terpuruk oleh masalah, bisa membuat orang kehilangan kepekaan terhadap kehadiran Sang Juru Selamat. Kehadiran Yesus Kristus tidak dirasakan. Kehadiran Mesias tidak lagi mendapat perhatian, karena perhatian utama tertuju pada hati yang penuh persoalan, muka yang muram, dan beban berat. Saya berefleksi, saudara. Oh iya, ternyata beban yang berat, ya, kesulitan dan persoalan bisa membuat kita kehilangan kepekaan kepada kehadiran Yesus. Oleh sebab itu, saya mengajak, Bapak Ibu, monggo. Kalau saya memang merasa seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu saya merasa ada kurang kepekaan itu. Dan hari ini Tuhan jawab, oh, kamu kurang peka terhadap kehadiran Yesus. Kamu mengajarkan, kamu tahu tentang kebangkitan, tapi kamu tidak menyadari kehadirannya karena kamu asik dengan masalahmu sendiri, perasaanmu sendiri, hatimu sendiri, beban hidupmu sendiri. Dan saya menyadari, lalu berkata, Tuhan, ampunilah, karena diriku terlalu asik dengan beban, kesulitan, dan persoalanku sendiri. Saudara, dua orang yang ke Emmaus nanti akhirnya menyadari. Dua orang yang ke Emmaus, Kleopas dan temannya itu, nanti akhirnya mengerti bahwa Yesuslah yang berjalan bersama mereka. Bahkan Yesus yang mengingatkan mereka, yang menjelaskan mereka. Sampai suatu saat ada, ya disebut di situ, mereka makan bersama. Ya, dan memecah-mecah roti. Kemudian Yesus melanjutkan perjalanan dan mereka keberatan. Janganlah, sudah petang ini, mari di sini. Tapi Yesus pergi dan hilang dari pandangan mereka. Saudara, saya sharing ini satu, karena memang mengerti Yesus bangkit itu gampang. Mengerti loh. Ya ajarannya begitu sih. Tapi dua, menghayati kebangkitan Yesus dalam kehidupan setiap hari itu tidak mudah. Pergumulan kita, kesulitan kita kadang menghalangi, sehingga kita merasa kayaknya Yesus masih disalibkan deh. Padahal Yesus sudah bangkit. Contohnya ya saya rasakan tadi. Tiga, selain yang pertama Yesus memang bangkit, yang kedua kadang kita tidak mampu peka merasakan kehadirannya, maka yang ketiga adalah Paskah menantang kita. Apakah kita mau percaya bahwa Yesus memang sudah bangkit? Percaya berarti meyakini.
Meyakini, percaya, berarti merasakan dalam kehidupan setiap hari. Kalau saya dan saudara masih cemas, kalau saya dan saudara masih gelisah, ya berarti kita menganggap Yesus masih disalibkan. Padahal Yesus sudah bangkit. Artinya dia punya kuasa untuk menolongmu, untuk menolongku, untuk menolong kita. Hari ini saya mengajak saudara, mari kita memperbaiki diri, mari kita menyadari bahwa Yesus punya kuasa dan kita menyerahkan segala beban kita kepadanya. Dan kita meyakini pertolongannya mengangkat beban kita. Hari ini kita belajar dari tema yang sangat indah dari Injil Lukas ini. Dan saya sungguh berharap supaya kita bisa merasakan Paskah. Bukan mengerti, merasakan. Bukan paham, merasakan. Mengalami, kata lain. Mengalami. Dalam hidup yang penuh kesulitan ini mengalami. Dan kita percaya bahwa Yesus nanti akan tolong kita. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih. Berdoa, kiranya kita mampu mengalami kehadiran Yesus. Merasakan kehadiran Yesus. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami mampu tidak hanya mengerti, tidak hanya percaya, tapi mengalami, merasakan Yesus yang bangkit, Roh Kudus yang berkarya, dan janji Tuhan yang menyertai senantiasa. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami mampu menghayati, merasakan, dan mengalami kebangkitan Yesus. Sehingga kami mampu menghadapi kesulitan, persoalan, dan penderitaan dengan keyakinan Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa. Amin.